Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki yang terdiri dari Abdul Karim Nasution, saya Bumi. Saya Faiz. Dan saya Mayor. dan saya Kenzi. Kami akan menjelaskan beberapa pendapat tentang kesetaraan gender. Lebih tepatnya lagi, kami akan membaca dan mereview pendapat dari atas kesetaraan gender dari perempuan kelas kami. Pertama-tama, saya Bumi akan menjelaskan tentang 3 pendapat dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapat Clarissa atas wanita yang bekerja. Nah, Clarissa menjelaskan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Perempuan juga butuh bekerja untuk mendapatkan tambahan dan membangun ekonomi keluarga. Nah, untuk itu saya sedikit tidak setuju. Karena wanita juga mempunyai perannya sendiri di rumah sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Jadi kalau dibilang tidak ada masalah sama sekali, ya saya sedikit tidak setuju. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendapat Nurul tentang bapak rumah tangga. Nurul di sini menjelaskan bahwa dia tidak mendukung bapak rumah tangga karena seorang suami atau ayah wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, saya pikir pendapat Nurul itu sangat betul. Cuma saya agak sedikit tidak setuju karena saya memikirkan kalau sang ayah itu mempunyai kondisi di mana dia sakit atau tidak mampu menjalani pekerjaannya. Jadi kalau hanya di kondisi itu saja, saya berpikir bahwa seorang ayah tidak apa-apa menjadi bapak rumah tangga. Terakhir saya akan menjelaskan tentang arti kesetaraan gender menurut Raya. Nah, Raya menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah di situasi di mana kedua gender tidak membeda-bedakan antara laki dan perempuan. Laki dapat melakukan apa yang perempuan lakukan dan sebaliknya juga begitu. Saya tidak setuju dengan apa yang saya katakan karena menurut saya laki dan perempuan keduanya memiliki peran yang sangat berbeda di antara keduanya. Dan perempuan tidak bisa melakukan apapun yang laki lakukan itu perempuan tidak bisa, dan sebaliknya juga begitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke teman saya yang berikut. Saya Abdul Karim dan saya ingin mendakapi tentang pertanyaan Gadiza tentang kesetaraan gender menurut beliau. Di sini saya setuju karena dua gender tersebut tidak membeda-bedakan ikatan satu sama lain. Misalnya laki-laki tidak harus pada olahraga, sedangkan perempuan tidak perlu menjadi rumah tangga. Ini benar sekali karena sebagai bapak pun kita juga harus bisa menjadi rumah tangga, ya boleh. Dan laki-laki juga tidak harus pada olahraga tapi bisa masak gitu, bisa masak, bisa jalan anak. Selanjutnya saya akan mendakapi pendapat Nurul tentang pandangannya tentang wanita yang bekerja. Di sini Nurul mendakapi bahwa wanita yang bekerja merupakan pilihan, sedangkan menjadi ibu rumah tangga itu merupakan suatu kewajiban. Beliau juga menceritakan pengalamannya sendiri. Ibu beliau bekerja dan beliau menjadi tidak dekat dengan ibu beliau. Sebenarnya saya juga merasakan tersebut karena ibu saya pernah bekerja, jadi saya nggak dekat, terus saya pernah sakit juga. Jadi menurut saya setuju sangat karena wanita yang bekerja itu merupakan pilihan. Dan apabila terpaku pada pekerjaan dan mengurangi waktu yang dihabiskan bersama keluarga, akan membuat kesenjangan dalam keluarga. Selanjutnya, saya akan menanggapi pernyataan Clarissa di apakah laki-laki harus memberikan kursinya untuk perempuan di angkutan umum. Di sini Clarissa menyatakan laki-laki harus memberikan kursinya untuk perempuan karena perempuan itu udah mampu. Saya sangat setuju dengan Clarissa di sini karena laki-laki itu memang seharusnya lebih kuat daripada perempuan, dan jika perempuan itu sedang hamil maka itu adalah prioritas untuk diberikan tempat duduk di angkutan umum. Selanjutnya saya akan menanggapi pernyataan Gadiza tentang laki-laki yang menjadi bapak rumah tangga. Diza di sini menyatakan bahwa dia tidak masalah jika laki-laki menjadi seorang bapak rumah tangga.
Saya tidak setuju dengan Diza, karena tugas laki-laki itu adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dan yang di rumah itu hanyalah istrinya, untuk menjaga anak-anaknya. Saya Mayor akan menanggapi tanggapannya Almanisa tentang apakah laki-laki harus memberikan kursinya untuk perempuan di angkutan umum. Salah lagi kan? Oke, saya setuju dengan tanggapannya Alma karena di sini beliau menulis rinci-rinciannya tentang umurnya, situasi dan kondisinya. Jadi untuk umurnya misalnya yang lelaki sudah tua ya, yang perempuan masih remaja misalnya. Nah itu laki-laki tersebut tidak harus memberikan kursinya untuk perempuan ini. Dan sebaliknya, jika perempuannya sudah tua atau sedang hamil ataupun anak-anak, yang laki-laki ini lebih baik memberikan kursinya. Nah, tetapi kalau lelaki ini kelelahan, misalnya habis pulang kantor kah atau bagaimana ya, lelah lah pokoknya, itu ya tidak diwajibkan juga. Ya, sekian. Selanjutnya saya akan menanggapi tanggapannya Kla tentang apa itu kesetaraan gender. Oke, saya tidak terlalu setuju karena kesetaraan gender sih iya betul tidak dibeda-bedakan, cuma mungkin memang ada yang beda gitu ya. Jadi dari di sini contoh dia itu kata-kata, ada kata-kata seperti cewek itu lemah, cowok lebih kuat dan lebih dari cewek. Nah iya mungkin memang ada yang fakta ada yang tidak gitu. Ya sekian. Oke, kembali lagi bersama saya Mayor ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana pandanganmu tentang wanita yang bekerja? Nah saya akan menanggapi tanggapannya Raya. Dia bilang di sini, jujur ini sama sekali tidak masalah karena saya pribadi ingin menjadi wanita karir dan pekerjaan perempuan tidak hanya berada di dalam rumah. Pendapat saya keputusan tentang perempuan bekerja ada di keputusan bersama antara suami istri. Itu kata beliau. Nah, saya di sini agak tidak setuju di bagian yang mana ya? Pekerjaan perempuan tidak hanya berada di dalam rumah. Salah. Itu saya setuju. Dan apa ya? Ya udah sih itu saja ya. Saya setuju dengan pendapat Gadiza mengenai apakah laki-laki harus memberikan kursi untuk perempuan di tempat umum dan mengapa. Di pendapat Diza menjelaskan bahwa lelaki gentleman itu pasti memberikan kursi kepada perempuan. Namun hal tersebut tergantung situasi dan kondisi kepada pihak yang lebih membutuhkan. Saya setuju dengan pendapat itu karena seperti contoh, jika keadaannya seorang lansia yang sudah tua membutuhkan yang sudah tidak sanggup berdiri atau berjalan, ya harus bisa diberi tempat duduk. Lalu mungkin juga dengan orang yang sedang sakit membutuhkan tempat untuk istirahat. Saya setuju dengan pendapat Nurul mengenai bapak rumah tangga. Karena di pendapat Nurul dijelaskan jika yang dimaksud adalah bapak rumah tangga yang tidak bekerja atau mengurus pekerjaan di rumah. Walaupun Nurul mendukung wanita karir yang bekerja, namun berbeda dengan bapak rumah tangga. Karena seorang suami atau ayah wajib memberi nafkah bagi keluarganya. Oke, sekian pendapat dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.